Pemirsa, ketika kebanyakan guru di kota mengeluhkan macet menuju sekolah, Freddy Fernando Lombali justru harus menembus belantara dan menyeberangi 4 sungai besar demi bisa sampai ke ruang kelasnya, yang ironisnya bukanlah bangunan sekolah, melainkan rumah warga. Freddy adalah Kepala SD Negeri 355 Maluku Tengah, sebuah sekolah yang baru mengantongi izin operasional pada Desember 2024 lalu. Informasi lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Silvi Sirati Swailo, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Silvi, silakan informasi terkait cerita Freddy Fernando ini yang rela jalan kaki 11 jam demi mengajar siswanya. Iya, baik. Terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Tribuners, di mana ada sebuah kisah menarik dan juga kisah yang cukup inspirasi bagi para guru di luar sana. Lantaran di timur Indonesia, Provinsi Maluku, tepatnya di Pulau Seram, bagian utara, masih ada keterbatasan akses untuk sektor pendidikan Tribuners. Hal tersebut tergambar pada kisah salah seorang kepala sekolah yang dimana ia rela berjalan kaki selama 11 jam menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai besar untuk bisa sampai ke daerah namanya Desa Hatuwolo, Kecamatan Serang Utara, Kabupaten Maluku Tengah, Tribuners. Dalam kondisi kesehariannya, Tribuners, untuk desa ini sendiri memang belum memiliki bangunan sekolah, Tribuners. Olehnya itu, para siswa pun masih belajar menggunakan rumah warga, Tribuners. Kemudian, Freddy Fernando Lomali yang selaku Kepala Sekolah SD Negeri 355 Maluku Tengah, Tribuners, ia baru menjalankan tugas kurang lebih 4 bulan, Tribuners, semenjak SK izin operasional SD Negeri 355 diterbitkan oleh pemerintah daerah pada Desember tahun 2024, Tribuners. Olehnya itu ketika bertugas, Freddy Fernando Lomali, dia harus berjalan kaki kurang lebih 11 jam, Tribuners. Namun untuk perjalanannya sendiri, Tribuners, memang perjalanan 11 jam ini masih terhitung dari Desa Kaloa yang berada di daerah Seram Utara, Tribuners, dan untuk menuju ke Desa Kaloa sendiri, Tribuners, masih dibutuhkan kendaraan darat berupa ojek ataupun kendaraan roda 4, Tribuners, dan kendaraan tersebut bisa diakses pada beberapa desa di pesisir Seram Utara, misalnya Desa Pasahari, Desa Wahai, dan desa-desa sekitar, Tribuners. Biaya untuk sekali naik kendaraan roda 2 ini pun tidak cukup bisa dibilang bahwa biayanya cukup mahal, Tribuners, yakni sekali jalan bisa menghabiskan Rp300.000, Tribuners. Walaupun begitu, Freddy masih tetap melaksanakan tugasnya. Ia mengatakan bahwa 3 bulan sekali Freddy akan turun ke kota ataupun desa-desa di pesisir untuk membeli barang-barang yang ia perlukan selama melaksanakan tugasnya di Desa Hatuwolo, Tribuners. Kemudian kisah ini pun cukup membuat masyarakat ataupun para penonton atau pemirsa yang di luar sana harus berbangga dengan ataupun memberi perhatian serius dengan kisah dari Freddy Lomali ini sendiri, Tribuners. Karena akses pendidikan maupun akses pendidikan, fasilitas pendidikan di Desa Hatuwolo walaupun belum ada, masyarakat setempat masih memiliki keinginan yang cukup tinggi, antusias yang cukup tinggi untuk anak-anak mereka bisa menerima akses pendidikan. Kemudian terkait dengan kondisi sekolah tanpa gedung dan anak-anak masih belajar di rumah warga, Tribuners, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini masyarakat dan juga kepala sekolah dan juga masyarakat tengah membersihkan lahan untuk pembangunan sekolah darurat, Tribuners. Kemudian sebagai informasi, Tribuners, sejak SK izin operasional dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk SD Negeri 355 Maluku Tengah yang berada di Desa Hatuwolo Seram Utara ini, terdata sudah 17 peserta didik yang
belajar ataupun mendapat akses pendidikan melalui sekolah ini, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, bahwa biaya operasional sekolah ataupun yang sering disebut dengan dana BOS memang pada periode APBD 2025 ini belum bisa didapatkan oleh sekolah ini. Namun sementara masih diupayakan agar tahun depannya sekolah ini bisa diakomodir untuk dibiayai ataupun memiliki biaya dana operasionalnya sendiri, Tribuners. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Tribuners, berkaitan dengan data Dapodik dari peserta didik. Saat ini Kepala Sekolah Freddy Lomale sendiri mengaku sedang diupayakan untuk mendata identitas peserta didik dan juga masuknya pada database Dapodik, Tribuners. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada Tribuners berkaitan dengan kondisi ataupun situasi pendidikan di bagian utara Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Justina di studio. Terima kasih rekan Silmi Sirati Soilo, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.